Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabiun. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi kita pada materi kali ini, lanjutan dalam konteks teknik penelitian yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah bagaimana cara kita mengambil sampel dalam sebuah penelitian survei. Nah, kenapa teknik sampling ini perlu kita lakukan, perlu kita pelajari? Ini gambaran. Dalam konteks penelitian, sejatinya penelitian survei itu yang kita inginkan adalah hasil yang reliabilitasnya tinggi dan validitasnya tinggi. Kalau kita lihat pada gambar di layar ini, itu adalah gambar yang ada di pojok kanan bawah ya. Jadi ini dengan ada kursor. Nah, ini yang kita inginkan bahwa reliabilitasnya itu tinggi. Kenapa? Ini banyak kemungkinan yang terjadi kalau kita salah dalam mengambil teknik sampling. Ada kombinasi reliabilitas rendah, validitasnya tinggi. Kemudian itu gambar sebaran sampelnya. Titik-titik di dalam lingkaran ini merupakan gambaran sebaran sampel yang kita amati. Nah, kita ingin yang seperti apa? Nah, tentu kita dalam konteks penelitian itu kita menginginkan reliabilitas penelitian kita itu tinggi dan juga validitasnya tinggi. Sehingga itu bisa dipenuhi dengan kita menerapkan teknik sampling yang benar ya. Jadi dalam menentukan sampel itu kita harus benar, proporsional dan tidak asal-asalan. Kalau itu kita lakukan, tidak kita lakukan, yang terjadi kemungkinan adalah 3 ini. Selain reliabilitas tinggi dan validitas tinggi, kita bisa mendapatkan hasil reliabilitas rendah, validitas tinggi. Atau yang lebih parah lagi, reliabilitas rendah, validitas rendah. Nah, ini lebih kacau ini. Artinya apa? Penelitian survei ini tidak disiapkan dengan baik teknik samplingnya. Ya, ini gambaran bahwa kenapa kita perlu memetakan sampel kita dengan baik sehingga kita dapat tahu ya bagaimana ini kita. Oke, selanjutnya nah ini tahapan survei sampel. Ini sepertinya di slide pertama, pertemuan pertama kita sudah dibahas, sudah diinikan. Cuma di sini Bapak akan lebih memperjelas satu persatu ya. Yang pertama itu statement of objective. Di sini kita harus menentukan tujuan penelitian atau tujuan survei yang kita lakukan itu untuk apa. Apakah untuk memperoleh pengetahuan baru, ya, ini yang sifatnya eksplorasi, atau untuk menguji pengetahuan lama dalam rangka memecahkan masalah. Ya, nah ini. Jadi dalam menentukan masalah kita juga harus paham. Ini tujuan dari survei itu dulu. Masalah perlu dikenali dan dirumuskan dengan baik. Nah, ini kalau bahasa wartawan itu ada 5 pertanyaan yang sering dilakukan. 5W ya, 5W 1H. What, where, who, whom, who, dan how. Nah, itu penting bagaimana kita nantinya merumuskan masalah dalam rangka menentukan tujuan. Nah, tujuan itu harus khas sesuai dengan permasalahan. Nah, ini yang sering kali tidak kita dapati atau lemahnya kita ini adik-adik mahasiswa dalam rangka menjaga kesesuaian antara tujuan, antara masalah, tujuan, nah, sampai nanti kesimpulan.
Nah, itu harus terangkai dalam satu benang merah yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya. Tujuan survei harus dapat dijabarkan dalam langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkah berikutnya. Jadi, tujuan itu tidak ngawang-ngawang. Jadi, tujuan itu terukur di survei. Bisa kita lakukan dari kegiatan penelitian agar sasaran itu dapat dievaluasi dalam setiap langkah penelitian. Nah, jadi penentuan tujuan ini adalah hal pertama yang penting kita lakukan. Tapi kadangkala kita sering lupa menempatkan tujuan ini. Tahu-tahu kita dapat masalah. Nah, itu masalahnya dari mana? Nah, itu yang kadang kita sering abaikan. Jadi yang pertama itu kita menetapkan tujuan. Kemudian yang kedua, target populasi sasaran. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, kemudian kita mulai menentukan populasi target kita, sampel kita, ya. Populasi sasaran harus didefinisikan dengan jelas agar kerangka yang sesuai dapat dirumuskan. Nah, kekeliruan material dan metodologis dapat dihindarkan sehingga pada akhirnya penelitian itu dapat kita lakukan dengan baik. Contoh, pendefinisian satu populasi didasarkan misalnya dalam dimensi ruang, waktu, demografis, atau ciri-ciri tertentu dari unsur populasi. Ya, kalau di kita misalnya dalam rangka penelitian eksplorasi itu target populasinya adalah contoh sapi PO yang berada di wilayah kecamatan atau kabupaten Lampung Selatan. Nah, itu populasi, target populasinya. Itu memasuki letak demografis dan ciri-ciri dari unsur populasi ada. Nah, terkait ruang dan waktu, itu nanti kalian bisa menentukan waktunya kapan, karena konteks penelitian survei itu akan selalu dinamis. Beda waktu itu juga sudah beda hasilnya. Nah, ini yang perlu disadari. Semua penelitian akan seperti itu, ya. Nah, ini contoh tadi itu gambaran di tempat kita peternakan. Ada juga misalnya contoh lain. Populasi ayam kampung di kecamatan A. Nah, ini khusus ayam kampung. Nah, berarti target populasinya ya semua ayam kampung yang ada di kecamatan A dalam satuan waktu tertentu. Kenapa? Kita survei 6 bulan kemudian bisa nambah atau bisa ngurang jumlahnya. Nah, itu pentingnya waktu penelitian juga harus didefinisikan. Jadi dalam mendefinisikan populasi itu ada dimensi ruang, waktu, demografis, atau ciri-ciri lainnya dari unsur populasi. Bapak kira cukup jelas ya untuk target populasi ini. Kemudian frame, pemilihan sampling frame atau kerangka sampel yaitu daftar anggota dalam populasi. Ya. Nah, ini kita lihat ayam kampung itu contohnya yang tadi kita lanjutkan. Ayam kampung dalam satu kecamatan itu apa aja? Nah, ayam kampung kan banyak. Ya. Banyak maksud Bapak banyak strukturnya. Ada yang jantan, ada yang betina. Nah, ini harus mulai dijelaskan. Ada yang anak-anak. Nah, ini jelas karena begitu kita bicara populasi, semua itu masuk. Nah, makanya kemudian kita harus membuat kerangka frame-nya anggota dalam populasi itu seperti apa. Nah, kalau di sapi, ya itu tadi ada sapi jantan, sapi betina. Ini khusus sapi PO ya. Ada anak-anak. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat kerangka sampelnya. Atau kalau contoh kita adalah populasi sapi di Kabupaten Pesawaran, kita bisa lihat anggota sapi itu siapa aja. Ada sapi PO, ada sapi limosin, ada
si mental, dan lain-lain. Nah, itu adalah daftar anggota. Jadi itu unsur-unsur populasi yang akan terlihat jelas di frame, kerangka sampel kita. Itu pun akhirnya bisa kita buat lagi di bawahnya kerangka yang lebih kecil lagi. Nah, disitulah kita akan masuk mana yang akan kita jadikan sampel. Ya, jadi sudah jelas target populasi, kemudian juga frame-nya. Kemudian desain sampel. Nah, pemilihan desain penarikan sampel ini yang kita sebutkan sangat banyak metodenya dalam teknik sampling ya. Disinilah kita bermain atau menentukan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Pemilihan desain sampel probabilitas. Nah, ini kan sudah ini dengan teori kemungkinan. Itu ada simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, cluster random sampling, atau multi-state random sampling. Itu berdasarkan probabilitas. Jadi semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada yang kedua, pemilihan desain non-probabilitas. Nah, ini yang sering digunakan itu adalah purposive, kuota, haphazard, atau snowball sampling. Nah, bedanya apa? Ya beda. Kalau di non-probabilitas ini kita sudah menentukan. Kalau contoh purposive itu kita sudah menentukan. Ya, menentukan misalnya kalau tadi kita mau ambil yang betina saja, nah itu udah sesuai tujuan penelitian kita. Kita ingin mengetahui jumlah ayam betinanya saja. Nah, itu sudah artinya kita nggak perlu ambil sampel populasi yang banyak tadi, cukup yang betina yang kita jadikan sampel. Itu contoh purposive. Kalau kuota ya sama saja gitu loh. Saya mau ngambil sampel di kecamatan itu 100, ya sudah 100 saja. Kalau dia ada 1000 ya nggak diambil semua. Kita ambil 100, kita tentukan sendiri, cukup sudah. Nah, dan memang kadang dalam konteks rehabilitas pengambilan sampel non probabilitas ini kalau kita tidak tepat juga sering menurunkan tingkat validitas. Tapi yaitu tadi kembali pada tujuan dari penelitian. Sehingga satu yang perlu kalian ingat, teknik sampling dalam statistika ini itu adalah alat. Jangan kita terpaku pada alat. Kita lihat tujuan kita dulu apa, baru kita gunakan alatnya yang cocok itu apa. Alat cocok digunakan itu tentu tidak akan sama. Nah, tergantung populasinya gitu loh. Nah, jadi ini semua pilihan kita mau yang seperti apa untuk digunakan dan itu semua bisa kita lakukan. Ya, ini bagaimana kita menarik sampel. Kemudian terkait pengukuran, yang kelima metode pengukuran. Nah, ini cara kita mendapatkan data. Ya. Biasanya yang pertama itu wawancara personal. Ini cukup jelas ya. Dengan panduan kuesioner ya, itu kita sering melakukan wawancara personal. Wawancara melalui telepon. Nah, cuma telepon atau HP ya, atau WA, atau kita sebar kuesioner. Nah, kuesionernya kita cetak, kita sebar, atau observasi langsung. Jadi banyak cara dalam kita mengambil data ya, tergantung kemampuan kita. Dan ini semua pilihan ya. Jadi penelitian itu sangat-sangat banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan data yang ada di lapangan dalam konteks penelitian survei. Kemudian ini measurement instrument, alat ukur, artinya ini pertanyaan-pertanyaan ya.
Di pertemuan pertama sudah banyak sekali contohnya ya. Ini Bapak angkat satu lagi. Apakah termasuk perbuatan dosa berdoa pada saat yang sama merokok? Nah, ini pertanyaan contoh yang ambigu ya. Nah, yang seperti ini sudah banyak contohnya di depan sehingga kalian hati-hati dalam membuat pertanyaan. Jadi sehingga jawaban yang didapat itu cukup jelas ya, tidak ambigu. Nah, ini memang keterampilan dalam membuat atau merumuskan kuesioner itu jadi bagian penting dalam sebuah penelitian survei. Nah, ini catatan-catatan ya yang sering terjadi dalam kuesioner-kuesioner atau dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lakukan pada responden kita. Itu pertanyaannya bias, bermakna ganda, atau yang paling repot itu pertanyaan yang sulit dipahami ya. Kita targetnya adalah petani misalnya, tapi bahasa yang kita gunakan itu bahasa anak kuliahan, bahasa ilmiah yang tinggi. Jangan-jangan kita yang nanya juga nggak tahu apa maksudnya gitu loh. Apalagi petani atau peternak yang dimintai jawaban. Nah, ini hati-hati ya. Jadi memang tidak ada salahnya kita itu mencoba, mentes pertanyaan-pertanyaan itu sebelum kita gunakan dalam penelitian. Oke, itu bagaimana nanti kita membuat kuesioner. Mungkin ini ada baiknya juga nanti kita latih untuk membuat pertanyaan ini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang langsung jawabannya jelas ya. Latihan membuat pertanyaan ini nanti dikerjakan setelah perkuliahan ini. Tugas kalian itu buatlah 30 pertanyaan dengan topik survei produktivitas sapi. 30 pertanyaan yang tidak memiliki makna ganda, tidak bias, dan juga tidak sulit dan mudah untuk dipahami ya. Ini tugas untuk hari ini. Nanti dikumpul sore lah ya batasnya. Oke, next. Pemilihan atau pelatihan bagi petugas. Kadang dalam konteks penelitian survei itu yang agak berat, kita sering melakukan tidak sendiri. Tapi kita minta bantuan teman atau saudara atau lainnya. Itu yang sering kita sebut adalah pembantu penelitian atau petugas enumerator yang membantu kita dalam mengambil data di lapangan. Nah, mereka ini juga perlu kita pilih, juga kita latih. Apa tujuan dan maksudnya? Yaitu tadi, kalau kita wawancara, paling tidak petugas itu sudah tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada responden. Mereka paham betul gitu loh apa yang ingin ditanyakan dan gambaran jawabannya. Nah, ini. Atau jika kita menggunakan alat ukur, misalnya meteran, mengukur lingkar dada, kita juga perlu melatih mereka batasan-batasannya. Karena kekhawatirannya pada saat kita minta bantuan ternyata mereka tidak pas meletakkannya. Misalnya contoh tinggi gumba. Tinggi gumba diukur di bagian mana? Orang beda-beda, demikian juga panjang badan. Itu kalau beda titiknya, otomatis data yang didapat juga akan beda. Alhasil penelitiannya jauh dari
harapan kita. Kenapa? Ternyata kita dibantu oleh orang yang tidak tepat atau orang yang tidak menguasai. Oleh karenanya, kita perlu menseleksi atau paling tidak menyamakan persepsi terhadap teman-teman atau petugas enumerator yang membantu kita mengumpulkan data di lapangan, sehingga apa yang kita ukur itu sama gitu loh. Ya. Kalau tinggi gumba ya di sini, kalau panjang badannya di sini itu sama. Nah, atau kalau kita pakai kuesioner ya jawabannya seperti ini gitu loh. Itu tujuannya. Kalau ini tidak dilakukan, nah ini faktor bias dalam penelitian survei itu ya pengaruhnya ya semua ini tadi. Kita mulai dari nomor 1 sampai nanti nomor berapa ini semua berpengaruh. Ya. Oke ya, jelas ya. Jadi seandainya kita minta bantuan teman ataupun ini, kita perlu menyamakan persepsi dulu terkait apa yang akan kita laksanakan di lapangan. Kemudian yang ke-8, pretest ya. Ini diuji coba dulu. Nggak ada salahnya, ayo kita coba latihan lah ya. Latihan dulu terhadap instrumen atau alat ukur yang akan kita gunakan. Ya. Misalnya kita mau mengukur tinggi gumba atau panjang badan, ya sudah kita coba satu-satu dites dulu petugasnya. Ini bagian dari seleksi dan training tadi. Kalau sudah bisa, sudah ini, sudah sesuai dengan kita, artinya kita sudah bisa putuskan bahwa dia layak gitu loh ya. Nah, itu gambarannya. Jadi memang penelitian survei itu gampang-gampang susah ya. Kemudian organisasi lapangan. Nah, ini kalau dalam konteks penelitian yang besar ya, kalau kita survei kabupaten aja ya, pasti kita akan dibantu oleh tim yang jumlahnya lebih dari 1. Ada pewawancara ya sebagai enumerator, ada koordinator lapang. Artinya itu dalam satu tim itu ada yang mengkoordinasikan. Nah, dalam konteks ini itulah yang harus kita lihat SOP kita siapkan, disusun dan organisasi secara cermat sebelum terjun ke lapangan. Ya, ini bagian dari penelitian kita. Misalnya kita lihat pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kita jangan membuat pertanyaan itu panjang-panjang gitu loh, sehingga dalam satu wawancara bisa habis 1 jam lebih. Ini tentu tidak efektif dalam konteks kita wawancara dengan responden. Optimal rata-rata itu kita membutuhkan waktu dalam sebuah wawancara 20 sampai 30 menit maksimal. Nah, bagaimana kita meramu semua pertanyaan yang ingin kita dapatkan dalam sebuah penelitian itu dapat terangkum dalam satu kuesioner itu. Nah, inilah perlunya membuat kuesioner, menyusun kuesioner sehingga SOP itu dapat berjalan dengan betul. Kalau kuesionernya aja sudah salah, ini organisasi di lapangan akan berubah. Kenapa? Misalnya satu orang enumerator kita targetkan sehari dapat 10 responden. Sekali wawancara maksimal setengah jam, ya kan? Sehari dapat 10 responden. Tapi karena kuesionernya disusun dengan tidak baik, ya itu ngawur juga akhirnya panjang. Satu lagi Bapak lupa bahwa dalam menseleksi itu enumerator itu juga harus ditekankan fokus pada pertanyaan ya. Kadang ada juga enumerator atau petugas yang suka ngobrol malah panjang lebar, kuesionernya tidak terisi dengan baik. Nah, ini banyak juga terjadi. Makanya dalam seleksi itu kita harus betul-betul tekankan fokus pada kuesioner ya. Oke. Jadi ini
kalau kita sudah di lapangan, kita harus punya koordinator. Tapi kalau kita masih penelitian sendiri, ya ini tidak perlu ya. SOP harus kita terapkan. Jadi contohnya misalnya kita sensus itu ya, sensus penduduk. Wah itu kan luar biasa, pekerjaan yang besar. Punya SOP-nya gitu loh. Kalau dia nggak mengikuti SOP itu, wah jadi molor. Nah itu terkait bagaimana kita mengkoordinasikan pekerjaan kita di lapangan. Setelah kita organisasi di lapangan, nah akhirnya data terkumpul, dapat bisa terkumpul. Ini kalau survei besar ya, kecil juga pasti akhirnya data terkumpul. Nah, kemudian data yang banyak itu bagaimana kita kumpulkan, kita siapkan sehingga data itu siap diproses. Nah, ini yang namanya organisasi data manajemen. Kita bisa atur ya, misalnya tadi kita survei di tingkat kabupaten. Nah, data itu akhirnya kita rangkum, di manage. Oh ini kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan. Nah, 10 kecamatan ada, kita susun kecamatan. Jadi bukan ngumpul asal-asal aja, nanti malah kita repot sendiri. Kita bagi berdasarkan kecamatannya. Di bawah kecamatan ada lagi desa, kita bagi. Nah itu proses. Itu bagaimana kita memanage data sehingga kita nanti bisa tahu tujuan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, itu kalau sudah kita kondisikan seperti itu, akhirnya pada saat analisis kita akan mudah memasukkan untuk analisis. Tapi kalau kita tidak memahami, nah ini poin 10 dan 11 ini sangat berkaitan. Kita tidak memahami data, ya, koordinator lapangan juga tidak paham data itu untuk apa, begitu diinput ya nggak keru-keruan. Nah begitu mau dianalisis ya gambarannya nggak ketemu. Oleh karenanya memang pada saat data sudah terkumpul, kita memasukkan dalam database itu kita harus menyusun kerangka data manajemen berdasarkan ini survei kita kabupaten, kita bagi berdasarkan kecamatan, kita bagi lagi berdasarkan desa, contohnya seperti itu. Kemudian bisa juga kita lagi tujuan penelitian kita membedakan katakanlah jantan dan betina. Kita bedakan ini data yang jantan, ini data yang betina. Nah ini udah kita bedakan gitu loh. Jangan semua input asal-asalan ya. Nah itu kenapa? Nah ini dengan kaitannya dengan data analisis. Kalau kita tidak siapkan di awal data manajemen, kita mau analisis ulang lagi dari nol. Nah, kan percuma gitu loh. Dengan katakanlah ya kalau kita penelitian kecil level kita mahasiswa untuk skripsi, mungkin data hanya sekitar 100 sampai 200. Masih bisa diulang dari nol untuk input analisis. Tapi bagaimana kalau kita bayangkan satu kecamatan kita survei, wah, orang lah misalnya, ada 5.000 atau ada 10.000, nah, itu kan luar biasa untuk menginput ulang. Nah itu perlunya kita mengorganisasi data atau memanage data yang kita dapatkan. Kalau sudah ada data yang sudah termanage dengan baik, untuk melakukan analisis itu kita mudah kita ambilnya. Kita mau analisis per desa bisa, per kecamatan oke, pada akhirnya per kabupaten. Kita mau analisis yang jantan dulu bisa, yang betina bisa. Nah itu mudahnya analisis yang kita lakukan jika kita sudah memanage data yang kita dapatkan dari survei itu tadi. Sampai di sini kelihatannya cukup jelas ya, karena ini masih tahapan yang pendahuluan dalam kita mengambil sampel. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak beri kesempatan untuk menuliskan di forum sehingga nanti bisa kita bahas secara bersama-sama. Bapak beri waktu 10 menit ya.